Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhtiar Fatwa Hasanah dari IAIN Salatiga dengan NIM 53020200023. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai akhlak Rasulullah guna memenuhi tugas kuliah akhlak tasawuf. Nah, apa akhlak tasawuf? Mengenai akhlak Rasulullah itu kita ulas sebagai berikut. Dalil akhlak Rasulullah. Adapun dalilnya yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka sesungguhnya Rasulullah itu benar-benar mempunyai budi pekerti yang agung. Nah, pada dasarnya sepanjang hidupnya Rasulullah dari kecil hingga dewasa dikenal sebagai manusia yang sangat jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang agung. Tak ada satupun perbuatan tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Hal ini berbeda dengan kebanyakan para pemuda di zaman sekarang dan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang sekarang yang suka berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Nah, karena sifat Rasulullah yang begitu jujur, maka Rasulullah diberi gelar Al-Amin, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian, sebagaimana dituturkan oleh para ahli sejarah dari masa kecil hingga dewasa, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Kemudian, Nabi Muhammad juga tidak pernah memakan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, sebagaimana lazim dilakukan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, Muhammad sangat membenci berhala. Kemudian, Nabi Muhammad juga menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala. Kemudian, Nabi Muhammad mempunyai bakat dan kemampuan jiwa yang luar biasa. Adapun kemampuan dan jiwa yang luar biasa tersebut, yang pertama, Nabi Muhammad memiliki ketajaman pikiran, kemudian kecerdasan otak, kehalusan perasaan, kekuatan ingatan, kecepatan tanggapan, dan kemauan yang sangat keras. Jadi, segala pengalaman hidupnya mendapat pengolahan yang sangat sempurna di dalam jiwanya. Nabi Muhammad mengetahui babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakatnya, dan keruntuhan agama bangsanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga menyiapkan dirinya bertahamus untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempurna. Beliau bertahamus dan bertafakur di Gua Hira, suatu gua di Jabal Nur atau Bukit Cahaya yang letaknya kira-kira mencapai 2-3 mil dari sebelah utara kota Mekah. Nah, di Gua Hira itulah Nabi Muhammad merenung tentang penciptaan alam semesta. Meskipun beliau punya daya pikir yang jernih, tetapi sebelum masa kenabiannya,
beliau belum pernah sampai kepada hakikat kehidupan dan penciptaan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura yang berbunyi, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Yang memiliki arti, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dan perintah kami yang sebelumnya tidak kamu ketahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Untuk pembahasan yang terakhir adalah sejarah sosok Rasulullah yang mulia. Nah, bagaimana sih sosok Rasulullah yang mulia? Sudah saya jabarkan mengenai sosok Rasulullah yang sangat mulia. Yang pertama, Rasulullah menambal sandal, menjahit pakaian, menyelesaikan urusan keluarga, dan memotong daging sendiri beserta keluarga tanpa meminta bantuan orang lain. Yang kedua, Rasulullah adalah sosok yang sangat pemalu. Ia tidak pernah memandang lama pada wajah seseorang dan selalu memenuhi undangan seseorang. Kemudian, Rasulullah menerima hadiah dengan ikhlas dan mensyukurinya. Meskipun hanya segelas susu atau sepotong paha kelinci, beliau tetap mensyukurinya dan selalu ikhlas. Yang keempat, beliau tidak memakan dan menguasai barang sedekah yang bukan haknya. Kemudian yang kelima, beliau tidak pernah merasa sombong. Kemudian, Rasulullah adalah manusia yang memiliki sosok yang dermawan. Beliau seringkali memberi sesuatu kepada orang lain, khususnya yang benar-benar membutuhkan. Kemudian, Rasulullah adalah sosok yang paling sederhana dan tidak pernah berlebihan dalam soal harta, makanan, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, beliau adalah seseorang yang rendah hati dan sabar, dan selalu bicara dengan benar. Yang terakhir, beliau adalah sosok seorang yang sangat murah senyum. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan mengenai akhlak Rasulullah. Semoga kita semua dapat meniru, dapat mencontoh akhlak Rasulullah di zaman sekarang. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.